Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatuk Badi dengan NIM 22017006 dengan nomor absen nomor 4. Baiklah, saya akan menjelaskan materi perbankan mengenai topik operasional clearing. Yang pertama itu kita harus tahu siapa itu clearing. Nah, menurut Kasmir, clearing itu adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan wakat-wakat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Nah, penyelesaian itu dimaksud adalah penagihan cek atau giro melalui bank. Dapat disimpulkan, clearing itu adalah penyelesaian utang piutang dengan menyerahkan wakat. Nah, yang kedua, jenis-jenis clearing. Nah, yang secara umum diketahui jenis clearing itu ada 3. Yang pertama itu clearing umum. Nah, clearing umum itu maksudnya itu adalah sarana perhitungan wakat antar bank di mana dalam prosesnya itu akan diawasi dan menggunakan sistem yang sudah diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan kalau clearing lokal itu dia sarananya itu perhitungan itu antar bank dalam satu wilayah sama. Adapun ketentuannya sudah diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan yang ketiga itu clearing antar cabang. Nah, sarana perhitungan wakat yang khususnya itu dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam satu daerah tertentu. Caranya itu dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Lalu yang materi ketiga itu tentang wakat clearing. Apa sih wakat clearing? Nah, wakat clearing itu adalah surat dirilis oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan piutang dalam bentuk viral melalui proses transaksi clearing. Nah, apa sih kegunaan clearing itu kan? Apa sih kegunaan wakat clearing? Nah, menurut Kasmir, kegunaan clearing itu yang pertama itu alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing yang juga sarana pemindahan uang kekayaan yang terakhir mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah besar. Nah, inilah kegunaan wakat clearing menurut Kasmir. Nah, lalu yang selanjutnya itulah jenis-jenis wakat. Nah, secara menurut Kasmir, jenis-jenis wakat itu ada beberapa. Yang pertama ada cek, bila giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit dan nota kredit. Nah, di sini kalian pasti bingung apa sih perbedaan dari wakat dan uang gira. Nah, wakat itu dia tuh pembayaran secara non tunai berisi perintah atau surat dan menyebut nama penerima dalam jangka waktu tertentu, sehingga wakat itu tidak bisa digunakan dalam sembarang transaksi dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, sedangkan uang viral itu alat transaksi non tunai berupa penerbitan surat berharga yang sewaktu-waktu bisa digunakan dalam pembayaran tanpa memperhatikan ketentuan. Lalu, nah, yang keempat, mekanisme clearing. Nah, pertama itu clearing penyerahan atau debit keluar dan debit keluar. Wakat debit keluar itu adalah maksudnya wakat yang disetorkan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Sedangkan wakat kredit keluar adalah wakat yang PB-banannya itu disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah lain. Lalu yang B, clearing pengembalian. Nah, maksudnya itu ya debit masuk dan debit keluar. Maksudnya itu wakat debit masuk adalah satu wakat yang dikumpulkan peserta atas suatu beban nasabah yang menerima wakat tersebut. Sedangkan kalau wakat kredit masuk adalah suatu wakat yang diserahkan oleh peserta lain untuk kepentingan dan keuntungan nasabah dari satu bank yang menerima wakat tersebut. Nah, ini adalah materi tentang mengenai clearing, operational clearing. Itu adalah operational transfer. Nah, kalian pasti dengar, pasti kalian sudah tahu apa itu transfer. Nah, transfer itu kan secara umum artinya itu dia memindahkan uang memindahkan uang. Selanjutnya itulah materi tentang operational transfer. Nah, kalian pasti dengar
dan tahu itu transfer kan biasanya kita mengirimkan uang ke pihak lain itu secara umumnya, tapi secara transfer itu diartikan sebagai pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Nah, apa saja sih pihak-pihak uh, apa saja jenis transfer yang tersedia di bank ataupun digunakan secara umum. Yang pertama itu adalah transfer uang antar rekening bank. Nah, dalam dunia perbankan, tipe transfer itu ialah hal yang bisa dipakai, baik itu rekening serupa ataupun rekening lainnya. Nah, kamu bisa lakukan bermacam transaksi, tetapi bila kamu melakukan transfer uang ke bank lain, kamu akan dikenai ongkos admin atau biaya admin sejumlah Rp6.500. Tapi ini tergantung pihak yang atau pihak bank bersangkutan. Nah, sekarang transfer antar bank kita bisa menggunakan melalui ATM dan M-Banking. Lalu yang kedua transfer uang dari pengirim yang belum mempunyai rekening yang menerima yang mempunyai rekening bank. Maksudnya, dilakukan dengan kantor ke cabang bank terdekat. Seterusnya kita akan isi dokumen atau formulir transfer yang berisi rekening dan nominal yang akan ditransfer. Lalu kita akan antri ke teller yang seterusnya transfer tersebut akan diolah oleh pihak bank. Untuk melakukan proses ini kita akan dikenakan biaya ATM. Selanjutnya transfer uang tanpa rekening bank. Nah, misalnya itu transfer tunai lewat bank tanpa tunai ya, uang tanpa rekening bank ya. Pertama itu kan transfer tunai lewat bank atau transfer uang melalui kantor pos, transfer melalui Alfamart, Indomaret ataupun minimarket lainnya. Lalu kita bisa transfer melalui e-wallet atau e-commerce dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk materi yang keempat, media transfer. Nah, media transfer itu banyak berbagai macam. Yang pertama itu bisa media kita itu melalui bank atau bank, bisa melalui ATM atau M-Banking, banking, e-wallet, kantor pos dan sebagainya. Selanjutnya sistem transfer. Nah, transfer itu ada 4 ya. Ada 4. Sistem itu ada 4. Pertama tuh bisa BI Fast. Nah, maksudnya itulah sistem pembayaran internasional yang dapat memfasilitasi pembayaran digital secara efisien, real time ya, aman dan selama 24 jam. Nah, harga dari BI ke sebesar 19.000 per transaksi. Harga dari peserta yang sabar ditetapkan maksimal sebesar 2.500 per transaksi. Nah, besaran biaya tersebut akan diturunkan secara bertahap berdasarkan evaluasi secara berkala. Sementara batas maksimum nominal transaksi BI Fast pada tahap awal sebesar 250 juta per transaksi. Lalu yang kedua, sistem transfer melalui transfer online. Artinya itu metode yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Biasanya kita transfer dari bank BRI ke Mandiri. Ini sudah menggunakan switching yang menghubungkan kedua bank tersebut. Switching ini menggunakan beragam mulai dari ATM bersama prima hingga auto. Selanjutnya SKM atau Sistem Clearing Nasional. Ada itu sistem transfer dana elektronik meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian itu setiap transaksinya itu dapat dilakukan secara nasional. Transfer SKM disebut juga dengan transfer lintas giro atau disebut dengan LLC. Lalu selanjutnya M4 itu RTGS atau Real Time Gross Settlement. Yang pertama itu tipe pembayaran ini yaitu mengirimkan uang dalam jumlah besar. Bisa menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran yang nominal lebih dari 100 juta. Fungsi utama RTGS adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Tetapi hal itu bukan berarti uang yang tersebut akan diterima di menit dan yang dapat. Sebab proses pembayaran itu juga membutuhkan waktu tertentu. Lama proses pengiriman itu ada yang 4 jam atau bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima.
Kemudian Anda juga akan dikenakan biaya RTGS ketika terjadinya proses si pengiriman. Nah, selanjutnya tuh itu adalah sistem transfer yang yang saya sebutkan tuh. Dan kalian pasti bingung apa sih perbedaan dari sistem transfer yang terdiri dari devis, sistem pilihan nasional dan sebagainya. Nah, oke, mungkin topik saja itu media transfer lainnya itu hampir sama dengan topik yang sebelumnya itu media transfer. Oke, mungkin sampai situ saja yang materi yang saya jelaskan mengenai topik operasional transfer. Kalau ada salah kata atau salah menyampaikan atau salah menyebutkan arti dari materi tersebut, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.